Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari Bunga Pertiwi, nomor hadir 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Otnil, nomor hadir 22 dari kelompok MPK 8. Nama saya Muhammad Hanifan Fadlan, nomor hadir 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sazrindania Kansa, nomor hadir 38. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi bab 2 kami mengenai kajian pustaka. Penelitian-penelitian sebelumnya. Yang pertama, penelitian yang berjudul Pola Komunikasi Organisasi Supporter Sepak Bola, Studi Fenomenologi Supporter Sepak Bola Arsenal Indonesia Regional Jakarta, yang dilakukan oleh Bagus Triharto dan Siti Mariam tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai apa saja pola komunikasi yang digunakan oleh organisasi supporter tersebut dan bagaimana organisasi ini menerapkan komunikasi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi, dan juga studi pustaka sebagai teknik pengumpulan datanya. Hasil pada penelitian ini yaitu pola komunikasi yang digunakan oleh organisasi supporter adalah pola komunikasi bintang dan komunikasi organisasi berjalan dengan baik pada organisasi ini. Selanjutnya, ada penelitian yang berjudul Komunikasi Organisasi pada Organisasi Mahasiswa Internasional, Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Organisasi pada ISEC Lokal Komite Universitas 11 Maret, yang dilakukan oleh Rizky Amalia Mayastri pada tahun 2015. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana proses komunikasi organisasi pada ISEC LC UNS sebagai sebuah organisasi mahasiswa internasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data pada penelitian ini diambil dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan member Reterm ISEC UNS dan data sekunder didapat dari penelitian terdahulu, buku-buku, dan juga studi dokumen. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Organisasi Mahasiswa Internasional ISEC LC-UNS dalam komunikasi formalnya menggunakan 4 aliran pesan, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, dan juga komunikasi lintas saluran. Dalam komunikasi informalnya, kita dapat memahami grapevine agar mampu memberikan sumbangsi positif terhadap organisasi. Selanjutnya, ada penelitian yang berjudul Peran Komunikasi Organisasi dalam meningkatkan eksistensi Sanggar Seni Vox Angelica yang dilakukan oleh Oktaviani Margareta Katuk, Norma Mewengkang, dan juga Edmond R. Kalesaran pada tahun 2016. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran komunikasi organisasi dalam meningkatkan eksistensi Sanggar Seni Vox Angelica. Penelitian ini didasari oleh teori Daniel Katz dan Robert L. Kahn tahun 1966, yaitu teori sistem. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui tahapan observasi, wawancara mendalam dengan 7 orang informan, dan juga studi dokumen. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah komunikasi organisasi berperan dalam wadah mewujudkan harapan atau tujuan sebagai mediator memberi saran, kritik, maupun ide dari Sanggar Seni Vox Angelica sehingga sanggar ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, penelitian yang berjudul Analisis Komunikasi Organisasi di Pusat Informasi Haji, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan oleh Syahir Badruddin, Muslimin, dan Heri Okta Pratama pada tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana komunikasi organisasi yang terjadi di Pusat Informasi Haji, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini juga menggunakan konsep Goldhaber untuk mendapatkan gambaran aktivitas komunikasi organisasi yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh dari beberapa metode yaitu wawancara, observasi, dan juga metode dokumentasi.
Hal yang didapat dari penelitian ini adalah komunikasi organisasi pada Pusat Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan teori komunikasi organisasi menurut Goldhaber. Selanjutnya, penelitian berjudul Komunikasi Organisasi di SMK yang dilakukan oleh Elia Susilawati pada tahun 2016. Bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi organisasi di SMK, tepatnya di SMK Pertanian Negeri 2 Tugumulyo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Subjek utama pada penelitian ini adalah guru, kepala sekolah, dan juga staf administrasi dan juga siswa-siswi SMK Negeri Pertanian 2 Tugumulyo. Hasil yang didapat dari penelitian ini, yang pertama, komunikasi organisasi dipahami sebagai alat yang penting untuk menginformasikan pesan. Yang kedua, pendekatan komunikasi di SMK Pertanian Negeri 2 Tugumulyo lebih banyak menerapkan pendekatan hubungan budaya. Yang ketiga, komunikasi eksternal juga dilakukan dengan cara bekerja sama dengan organisasi di luar sekolah. Yang keempat, komunikasi internal juga dibangun secara intensif oleh para warga sekolah. Yang kelima, SMK Pertanian Negeri 2 Tugumulyo juga memaksimalkan sarana komunikasi baik secara tradisional maupun modern. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di SMK Pertanian Negeri 2 Tugumulyo, seperti pengkoordinasian program kerja, pengkaderan, dan juga rekrutmen. Penelitian serupa dilakukan oleh Engkus Kuswarno pada tahun 2001 berjudul Efektivitas Komunikasi Organisasi. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah permasalahan komunikasi vertikal pada organisasi atau perusahaan mengenai instruksi dari pimpinan kepada supervisor untuk menolak permintaan buang air kecil karyawan pada jam kerja yang akhirnya berbuah pada mogok kerja dan demonstrasi pada tahun 1994. Pada penelitian ini, dalam menyelesaikan masalah digunakan rumus komunikasi efektif, di mana nilai efektivitas dikatakan sempurna jika perbandingan makna oleh pengirim pesan yang ditandai dengan huruf S dengan makna yang diterima yang ditandai dengan huruf R jumlahnya sama. Hasil dari penelitian ini adalah gaya komunikasi pada sebuah organisasi menentukan efektivitas komunikasi organisasi. Penelitian serupa selanjutnya dilakukan oleh Nina Siti Salmania Siregar pada tahun 2012 yang diberi judul Interaksi Komunikasi Organisasi. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah masalah manusia yang urgensinya tidak hanya mengurus dirinya sendiri tetapi juga harus mengatur lingkungannya atau organisasinya. Data penelitian ini diambil dari penelitian yang berkaitan sebelumnya. Hasil penelitian ini adalah petunjuk dan penafsiran antar unit pada suatu organisasi merupakan bagian penting pada sebuah organisasi. Penelitian terkait selanjutnya ditulis oleh T.A. Gutama pada tahun 2010 yang diberi judul Peran Komunikasi Organisasi. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana komunikasi berperan penting pada sebuah organisasi. Data pada penelitian ini didapatkan dari penelitian serupa dan terkait sebelumnya. Hasil penelitian ini memaparkan beberapa peran komunikasi pada sebuah organisasi, khususnya pada budaya organisasi, struktur dalam organisasi, dan perubahan pada sebuah organisasi. Penelitian serupa juga ditulis oleh Ido Suryani Wijaya pada tahun 2013 yang diberi judul Dinamika Komunikasi Organisasi di Perguruan Tinggi. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah permasalahan komunikasi organisasi di perguruan tinggi di mana informasi yang diberikan dari atasan kepada bawahan sering terlambat. Selanjutnya, adanya beban kerja yang diserahkan pada pimpinan organisasi sebagai sebuah syarat untuk pencairan dana dan informasi yang diberikan juga sering terlambat. Data penelitian ini diambil dari penelitian serupa sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi vertikal lebih sering digunakan pada komunikasi organisasi di perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari adanya instruksi lisan atau tulisan seperti surat resmi dan pengumuman yang sering digunakan. Penelitian terkait yang terakhir adalah penelitian yang ditulis oleh Hasan Nur Rahim dan Lisa Anatan pada tahun 2009 yang diberi judul Efektivitas Komunikasi dalam Organisasi. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah setiap organisasi yang dituntut memiliki SDM yang kompeten dengan cara mengembangkan dan saling berbagi informasi mengenai pekerjaannya. Data penelitian ini diambil dari penelitian terkait sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi merupakan hal vital pada organisasi yang dapat mendukung kesuksesan meliputi meningkatnya kinerja dan adaptasi komunikasi organisasi sehingga organisasi tetap bertahan dengan keunggulan kompetitifnya.
kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari proposal PKM kami. Yang pertama itu ada organisasi. Organisasi bermula dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang jika diartikan adalah alat. Istilah organisasi mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai kata benda, yaitu organisasi, yang dimana artinya adalah suatu wadah untuk sekelompok orang yang ingin menggapai tujuan bersama. Kemudian pengertian sebagai kata kerja yaitu pengorganisasian, yang memiliki arti yaitu sebuah proses serta serangkaian aktivitas yang dikerjakan secara sistematis sebagai salah satu cara untuk membangun sebuah organisasi. Lalu ada jenis organisasi. Jenis organisasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek, seperti aspek pimpinan, aspek keresmian, aspek tujuan, aspek kewilayahan, serta aspek kebutuhan sosial. Yang pertama itu jenis organisasi berdasarkan aspek pimpinan. Pada jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu aspek organisasi tunggal dan organisasi jamak. Organisasi tunggal berarti pucuk pimpinan organisasi tersebut ada di tangan satu orang. Sebaliknya, organisasi jamak di mana pucuk pimpinan organisasi berada di tangan beberapa orang. Jenis organisasi dari aspek keresmian. Pada jenis ini, organisasi dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Organisasi formal artinya kegiatan dilakukan oleh sekelompok orang yang telah tergabung pada suatu kelompok secara sadar dan dikoordinasi agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian organisasi informal. Artinya sebuah organisasi disusun dengan bebas serta spontan dan keanggotaannya didapatkan dengan sadar atau tidak sadar. Kemudian ada jenis organisasi dari aspek tujuan. Pada jenis organisasi ini biasanya memiliki tujuan yang spesifik. Misalnya adalah organisasi niaga, yang dimana dalam kegiatan yang dilaksanakan merupakan upaya untuk memproduksi serta mendistribusikan barang serta jasa. Kemudian jenis organisasi dari aspek kewilayahan. Pada jenis organisasi ini biasanya dikenali dengan jangkauan luas aktivitas kewilayahan organisasi. Biasanya jenis organisasi ini dibagi menjadi satuan kewilayahan seperti organisasi daerah, regional, nasional, internasional. Dan bentuk dari organisasi ini juga bermacam-macam, tergantung pada tujuan dan organisasi tersebut. Lalu yang terakhir, jenis organisasi dari aspek kebutuhan sosial. Pada jenis ini, organisasi dibentuk atas adanya kesadaran serta secara sukarela dibentuk oleh para anggota masyarakat, contohnya seperti koperasi, perhimpunan, profesi, dan sebagainya. Lalu ada pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi digunakan sebagai sebuah sarana dalam pengiriman serta penerimaan pesan pada tiap individu yang telah saling terhubung pada sebuah lingkungan atau pengaturan tertentu guna menggapai tujuan bersama. Komunikasi organisasi memiliki beberapa kegunaan yang dapat membantu para anggotanya, seperti yang pertama, membantu menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan jabatan, serta tanggung jawab khusus. Lalu yang kedua, membantu untuk menyesuaikan diri pada perubahan, dengan melalui kreativitas, serta adaptasi individu dan organisasi. Lalu yang ketiga, membantu menyelesaikan tugas, dengan melewati pemeliharaan kebijakan, prosedur, maupun peraturan yang menopang operasi harian, serta berkelanjutan. Lalu yang keempat, membantu mengembangkan suatu hubungan di antara para anggota organisasi tersebut. Lalu yang terakhir, membantu untuk memudahkan pengkoordinasian, perencanaan, serta mengendalikan operasi organisasi dengan melewati manajemen. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan menjelaskan mengenai variabel penelitian. Variabel dalam penelitian sendiri adalah suatu atribut, sifat, ataupun nilai dari orang, objek,
atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. Variabel yang kami teliti sendiri adalah variabel komunikasi organisasi.